aku tuh suka banget ngemil ya. Nah, tiap hari ada aja yang dicari, tapi ya gitu, dompet tuh jadi nangis terus. Pernah kepikiran sih, gimana caranya mobil ngemil ini malah jadi duit. Hmm. Nah, ini nih. Oke, kamu ngerasa sering jajan, tapi kamu pengen irit budget. Oke, kali ini aku akan share bagaimana caranya supaya makanan yang kita makan itu bisa ngasilin duit. Ini khusus buat kamu. Jadi, caranya tuh ubah cemilan yang biasa kita makan jadi bisnis. Oke, khusus buat kamu yang mungkin modalnya itu masih minim, tapi kamu punya niat yang besar. Oke, kali ini kita akan bahas. Oh, Cus. oke Kak, jujur aku penasaran banget sih. Langkahan pertama dan paling basic yang harus aku lakuin itu apa sih Kak? Oke, nah pertama-tama dan yang paling penting yang harus kita punya yaitu apa? Tentuin kita itu mau jual apa. Nah, jangan langsung mikir yang ribet-ribet. Jadi, kita pilih dulu cemilan apa yang paling gampang dibuat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makanan apa yang paling banyak orang suka. Yang ketiga, nah ini nih yang paling penting, yaitu emosi. Oh, tunggu-tunggu. Emosi? Maksudnya gimana tuh Kak? Cemilan kok pakai emosi? Nah, ya, jadi jangan cuma mikirin rasanya doang, tapi kita juga harus mikirin perasaan apa yang pengen kita jual. Nah, contohnya, kamu kan jago bikin keripik singkong, singkong yang pedas gitu. Nah, itu bisa kamu jual supaya orang-orang itu nyari tantangan gitu. Nah, atau mungkin kamu lagi ngantuk, terus kamu butuh pelampiasan supaya kita itu ngerasa bersemangat lagi. Nah, atau juga kamu pengen buat kue coklat yang banyak sekali lumernya gitu. Nah, itu tuh target marketnya buat orang-orang yang pengen healing, terus yang butuh makanan yang sangat-sangat lumer. Nah, jadi ada maknanya. Coba deh kamu pikirin dulu, cemilan apa yang paling kamu suka dan pas lagi ngerasain sesuatu. Oh, oke Kak. Kebayang sih, kebayang. Misalnya nih, aku udah nentuin mau jual keripik pedas, terus langsung bikin terus jual gitu aja atau gimana Kak? Eits, jangan buru-buru. Nah, langkah kedua, kita jadi detektif dulu. Coba deh kamu cek dulu siapa yang kira-kira bakal beli produk kamu. Nah, targetnya siapa coba? Terus, kalau keripik pedas, mungkin anak-anak sekolah SD, SMP, atau mahasiswa yang suka tantangan. Nah, atau mungkin bapak-bapak tongkrongan yang suka ngemil sambil nonton bola sambil main catur. Nah, ini penting juga buat kita tahu cara ngomong ke mereka nantinya. Oh, oke Kak, target pasar berarti ya. Nah, terus apa sih? Nah, terus apalagi yang perlu. Oke, nah intip juga kompetitor alias saingan kita. Nah, coba deh jalan ke warung atau ke market-market gitu. Baik itu dekat rumah ataupun di pasar gitu. Nah, kalian bisa scroll di marketplace juga. Contohnya di TikTok Shop atau Shopee Marketplace gitu ya. Nah, lihat yang jual keripik pedas itu siapa aja. Terus tokonya itu di mana aja. Nah, mereka itu jual produknya itu berapa? Terus kemasannya itu kayak gimana sih? Nah, ini tuh penting banget buat kita ATM, buat kita contek atau kita buat inovasi yang lebih bagus lagi. Nah, ini tuh biar kita tahu harga pasarannya itu berapa. Jadi, biar nggak kemahalan juga nanti ketika kita pasang harganya. Oke? Nah, terus kamu juga bisa cari celah gitu. Kayak, oh kemasan mereka itu biasa aja polosan gitu.
Oke, gua akan bikin yang lebih gemes gitu. Nah, itu. Oh, oke Kak, oke Kak. Nah, ini aku mau nanya lagi nih Kak, pertanyaan yang paling krusial tentang modal nih Kak. Aku kan belum punya modal yang gede Kak. Nggak punya alat-alat canggih juga gitu Kak. Terus nanti gimana? Nah, ini nih yang paling sering jadi hambatan atau jadi tembok besar buat banyak orang yang ingin mulai bisnis. Oke, yang padahal kita itu nggak perlu kok punya langsung alat. Nah, ini tipsnya. Mulai aja dulu dari batch kecil. Terus coba bikin 10 sampai 20 pages dulu. Nah, tujuannya ini adalah buat ngetes target pasar. Terus buat ngetes rasa, minta feedback dari teman. Terus yang paling penting adalah buat ngecek apa aja feedback atau masukan dari orang-orang yang telah nyobain produk kita. Oke Kak, jadi nggak perlu langsung sewa dapur atau beli mesin ya? Nah, sama sekali nggak perlu dulu. Untuk sekarang, ketika modal kita kecil, nah itu tuh bukan suatu halangan untuk kita. Coba deh, kamu pakai alat dapur-dapur dari rumah kita aja dulu. Seperti wajan yang punya ibu, terus kompor yang ada di rumah dulu gitu. Nah, itu tuh bisa jadi manfaat gitu. Kita pakai aja dulu itu. Bahkan buat promosi juga, kita kan punya handphone. Nah, gunain handphone buat foto produk gitu. Terus upload deh di sosmed supaya lebih cakep lagi. Nah, juga jangan biarkan pikiran kita itu harus sempurna dulu gitu. Nah, itu tuh sering kali jadi hambatan kepada kita. Oke? Oke Kak, tapi kan sekarang yang jualan cemilan itu udah banyak banget Gimana sih caranya? orang-orang notice produk yang kita jual. Nah, pertanyaan bagus. Oke, di era sekarang, cemilan enak aja itu gak cukup loh. Kamu juga harus tahu, kamu tuh cerita di balik produksi kamu. Oke? Nah, istilah kerennya itu branding. Nah, ini bikin brand kita itu punya karakter yang bisa ditonjolkan. Oke Kak, contohnya tuh gimana sih Kak biar lebih gampang dimengerti? Misalnya kamu jual keripik pisang gitu. Nah, jangan dinamain keripik pisang doang. Coba deh kasih nama yang unik gitu. Jadi ada ceritanya yang bisa ditonjolkan kayak Crunch Crispy, keripik pisang buat yang gagal move on. Nah, kenapa? Karena makanannya tuh seru, terus berisik dan jadi bisa pelampiasan. Nah, oke. Atau juga kayak makaroni santuy gitu. Buat teman-teman nonton drakor kayak K-pop dan lainnya, oke? Nah, branding yang kuat kayak gini itu bisa bikin orang trigger, jadi lebih mudah ingat gitu, oke? Nah, ini gua rasa penting banget loh, oke? Wah, bener juga ya, jadi lebih nempel di kepala. Nah, produk udah oke, brand udah oke, cara jualannya tuh gimana biar langsung ada yang beli? Oke, langsung manfaatin senjata yang kita punya. Yang pertama, media sosial. Nah, kita itu nggak usah pusing mikirin konten yang viral dulu. Nah, mulai aja dulu dari konten yang pendek-pendek, short video gitu. Misalnya, rekam behind the scene pas kita itu lagi motong pisau. Atau kita itu pas lagi ngaduk bumbu. Nah, ini tuh bisa divideoin dan juga bisa jadi reaksi jujur teman-teman pas kamu cobain makanannya, oke? Nah, atau juga kamu bisa bikin video unboxing sederhana pas kemasan kamu itu baru jadi. Oke, platformnya tuh apa aja sih Kak yang paling oke buat dimulai? Oke. Nah, kamu bisa pakai TikTok atau Instagram Reel buat video pendeknya ya. Nah, terus kamu jangan lupain WhatsApp Story ya. Nah, itu tuh powerful banget gitu. Kalian juga bisain promosi ke lingkungan terdekat dulu seperti tetangga, teman kuliah, teman main, teman mabar gitu. Nah, promosiin aja dulu. Terus mereka itu bisa jadi calon pelanggan pertama dan juga kita bisa mencari rekomendasi dari mereka gitu. Oke? Nah, dan jangan lupa juga ya, setiap ada pembeli, kita bisa minta testimo dari mereka. Terus screenshot juga. Nah, terus screenshot juga dan simpan bukti dari pembelian mereka, oke? Siap Kak, wah jadi makin tercerahkan nih aku.
ada pesan terakhir gak sih buat temen-temen yang nonton dan masih maju mundur mau mulai? Oke, nah intinya itu cuma satu, apa? Mulai aja dulu, oke? Serius deh, bisnis cemilan itu kita nggak harus langsung besar kok, nggak harus langsung sempurna gitu. Nah, tapi kalau kamu mau konsisten, mau belajar dan langsung sempurna, ya itu bakal susah banget. Tapi kita bisa mulai aja dulu ya. Nah, terus kita kalau nggak konsisten, mau belajar dari feedback, ngerti siapa pasar kamu, dan yang paling penting yaitu punya rasa otentik. Peluangnya itu sangat-sangat gede. Percaya deh, dari dapur rumah kita yang awalnya tuh kecil, nah itu tuh bisa jadi awal, bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat gede. Oke, semangat. Nah, itu dia langkah kecil ataupun langkah-langkah yang kalian bisa coba buat mulai bisnis cemilan. Oke, nah kalau kamu suka video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe, dan juga kalian coba dong komen di bawah ide bisnis makanan ataupun ide bisnis apa yang kalian pikirkan. Oke, jangan lupa subscribe juga ya. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. Oke, and see you next. Bye bye.